Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang masih akan membahas bab 1, yaitu mengenai aplikasi eksponen dan logaritma untuk masalah pertumbuhan dan peluruhan. Mari kita mulai. Yang pertama mengenai pertumbuhan dan peluruhan. Jadi pertumbuhan dan peluruhan merupakan penerapan fungsi eksponen dalam cabang ilmu lain, misalnya fisika, biologi, kimia, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh kasus, misalnya kecepatan pertumbuhan bakteri atau suatu zat yang berbanding lurus dengan jumlahnya saat itu. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan gambar grafik berikut. Gambar grafik berikut ini merupakan gambar total kasus virus corona yang terjadi di Amerika Serikat. Bisa kita perhatikan bahwa grafik ini mula-mula dia landai, kemudian dia melonjak secara eksponensial. Sehingga jumlah kasusnya tentu akan bertambah banyak seiring dengan periodenya. Dari sini timbul pertanyaan, mengapa grafik coronavirus berbentuk eksponensial? Apa dampaknya? Silahkan Anda pikirkan. Kemudian masih ingatkah dengan soal matematika saat SMP? Seperti ini, misal, suatu bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap menit. Jika banyaknya bakteri semula ada 2, maka berapa banyaknya bakteri setelah 10 menit? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu dapat dijawab dengan persamaan eksponensial. Dan pertumbuhan eksponensial itu sangat kuat, bukan karena hal tersebut terjadi secara cepat, tetapi banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan tersebut tidak terkendali. Sebagai intermezzo, saya punya sedikit cerita. Perhatikan cerita berikut. Kita tahu bahwa 1 tahun itu ada 365 hari, bukan? Nah, dari sini kita perhatikan operasi hitung berikut. 1 dipangkatkan 365 sama dengan 1. Kemudian kita tambahkan 1 dengan 0,01 menjadi 1,01 pangkat 365 yang kalau kita hitung hasilnya adalah 37,8. Kemudian kita kurangkan angka 1 itu dengan 0,01 sehingga kita dapatkan hasilnya 0,99 yang kita pangkatkan dengan 365. Maka ternyata hasilnya adalah 0,03. Nah, bayangkan 1 itu adalah kondisi Anda saat ini, dan 365 itu adalah effort Anda dalam waktu 1 tahun. 1 tahun kan 365 hari. Nah loh, apa maksudnya? Untuk jawabannya, dari pernyataan yang pertama, 1 pangkat 365 sama dengan 1. Itu berarti, kalau Anda tidak melakukan apa-apa, tentu saja Anda akan tetap konstan di posisi yang sama, bukan? Nah, kemudian yang kedua, tapi dengan kita menambah sedikit saja effort atau usaha dalam waktu 1 tahun, wow, hasilnya tentu luar biasa, bukan? Dan tentu sebaliknya, jika Anda mengurangkan sedikit saja effort Anda, kita kurangkan 0,01 dari yang sekarang, maka hasil yang Anda dapat tentu akan hehehe, silahkan Anda jawab sendiri. Be wise ya. Oke, sekian intermezzo dari saya, kita lanjut kembali ke contoh soal berikut. Misalnya populasi ayam di suatu peternakan adalah 100 ekor. Nah, setiap bulan populasinya naik 20%. Itu kan populasi ayam dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan jumlah populasi semula itu adalah N0. Persentase kenaikan populasi setiap bulan adalah P%. Dan jumlah populasi dalam T waktu adalah N. Maka setelah T bulan dapat kita rumuskan dengan N sama dengan N0 kali 1 plus P% pangkat T. Kemudian kita substitusikan data-data yang ini semua pada persamaan yang ini. Sehingga kita peroleh N-nya sama dengan 100 kali 1 tambah 0,2 yang kita dapatkan dari 20%, kita pangkatkan dengan 12. Yang hasilnya adalah 100 kali 1,2 pangkat 12. Untuk contoh soal yang kedua, seperti ini. Massa Y gram suatu zat radioaktif yang mengalami penyusutan dalam T tahun dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan 10 kali setengah pangkat T per 25. Nah, berapa massa Y mula-mula apabila T-nya sama dengan 0 dan setelah T-nya sama dengan 80 tahun? Nah, untuk penyelesaiannya, untuk T sama dengan 0, maka massanya adalah kita tinggal substitusikan saja angka 0 ini ke dalam T sini. Hingga kita peroleh hasilnya adalah 10 kali setengah di pangkat 0, tentu saja hasilnya adalah 1. 10 kali 1, ya itu 10 gram. Dan untuk T-nya sama dengan 80, maka massanya adalah
Y sama dengan 10 kali setengah pangkat 80 per 25. Yang kalau kita hitung hasilnya adalah 10 kali 0,5 pangkat 3,2 adalah 1,088 gram. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, Depnaker atau Departemen Tenaga Kerja ini meramalkan bahwa jumlah tenaga kerja atau N yang diserap oleh BUMN dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan 200 kali 0,04 pangkat 0,5 dipangkatkan dengan T, di mana N itu adalah jumlah buruh setelah T tahun. Berapa jumlah buruh setelah 3 tahun? Nah, penyelesaiannya untuk dapat menyelesaikan soal ini, kita substitusikan dulu nilai T sama dengan 3 ke persamaan yang ini. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 200 kali 0,04 dipangkatkan dengan 0,5 pangkat 3 untuk N-nya. Kemudian kita beri operasi log di ruas kiri dan kanan, sehingga kita dapatkan log N sama dengan log 200 kali 0,04 pangkat 0,05 pangkat 3, yang kalau kita gunakan sifat logaritma hasilnya menjadi log 200 tambah 0,5 pangkat 3 log 0,04. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 2,1263. Maka kita peroleh di sini N-nya adalah 10 pangkat 2,1263, yang hasilnya tentu adalah 134 orang kurang lebih. Oke, demikian pembahasan saya mengenai aplikasi eksponen untuk pertumbuhan dan peluruhan. Berikut ini ada contoh soal, ada latihan soal, maksud saya, yang bisa kamu screenshot untuk kamu coba kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.